wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas dengan kondisi yang sehat, ya. Anak-anak, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan coba mempelajari tema 2, ya. Pertama hari awal nih. Pertama kita mempelajari tema 2, ya, untuk persatuan dalam perbedaan, ya. Kita tahu negara Indonesia itu adalah negara yang majemuk, memiliki banyak jenis suku, adat, budaya serta agama. Maka butuh persatuan untuk menghadapi perbedaan, ya. Sekarang kita ke subtema 1 dengan pembelajaran 1, ya. Kemudian itu tepatnya di halaman 1 sampai dengan 7 pada buku revisi 2018. Anak-anak, sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian, lakukan 3 langkah untuk menghadapi COVID-19. Pertama, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Yang kedua, gunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketiga adalah jauhi kerumunan, jaga jarak dari orang, apalagi orang-orang yang baru datang dari luar daerah, ya. Baik, selanjutnya seperti biasa kita akan membahas tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita diharapkan mampu setelah belajar ini mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada sebuah peta pikiran. Yang kedua, mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan, ya. Mengembangkan informasi. Misalnya gini, informasi yang semulanya kecil kita kembangkan menjadi sebuah informasi yang dapat diterima oleh orang banyak, ya. Dalam sebuah peta pikiran nantinya. Yang ketiga, mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Proklamasi ini penting buat kita. Sebentar lagi nih kita masuk dalam HUT RI, ya. Hari ulang tahun Republik Indonesia, ya. Sejak merdeka tahun 1945, maka akan dilaksanakan hari peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang kita akan coba nanti menyebutkan makna-makna proklamasi tersebut, ya. Lanjut. Mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lanjut. Yang selanjutnya, mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Habitat itu apa? Habitat itu tempat tinggalnya, ya. Kita diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri hewan atau tumbuhan, ya. Menyebut tumbuhan di sini, ya. Tumbuhan terkait dengan habitatnya. Selanjutnya, mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nanti kita coba gunakan sebuah pohon, misalnya pohon tumbuhan, kita teliti ciri-cirinya apa saja, bagaimana habitatnya, dia bisa hidup di mana. Contohnya kaktus, cocok hidup di mana, ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana. Nah, itu yang diharapkan kita dapat dalam mempelajari pembelajaran 1 hari ini, ya. Baik, kita mulai, ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi
perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu dijajah sangat lama oleh para penjajah. Di antaranya Belanda dan Jepang. Ya. Belanda kurang lebih 30 tahun, sedangkan Jepang kurang lebih 3 tahun menjajah Indonesia. Kita dimanfaatkan. Ada di sana sistem kerja paksa. Ada namanya kerja paksa Romusa, ada namanya kerja Rodi, dan lain-lain. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia ingin sekali merdeka. Ya. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, yang artinya adalah mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Dan ini sekarang sudah tahun 2020. Artinya kalau kita mundur ke beberapa tahun waktu merdeka, sekarang Indonesia sudah berumur 75 tahun, ya. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih pandai, lebih cerdas, ya, dalam menghadapi segala permasalahan. Karena perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau dulu kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Nah, sekarang kita dijajah oleh apa? Oleh ilmu teknologi, ya, lebih canggih lagi. Nah, tetapi untuk melawan ilmu teknologi ini, kita bisa memanfaatkan sesuatunya menjadi bermanfaat. Contoh, kalian sekarang menggunakan gadget, ya. Kalau kalian gunakan untuk main game saja, apa gunanya? Tetapi kalau kita manfaatkan untuk misalnya berjualan online, misalnya, kan bisa. Meskipun kalian masih SD, bisa. Orang tua kalian membuat kerajinan tangan, kalian posting, dan itu pasti laku. Orang banyak yang nyari. Misalnya orang tua kita bekerja sebagai pengrajin gula aren misalnya. Coba dipoto, postingkan ke media sosial. Pasti orang bertanya berapa harganya. Di situ kita melakukan tawar-menawar. Itu akan bermanfaat. Itu untuk menghadapi penjajah dalam bentuk teknologi. Ya, jangan kalian gunakan untuk yang negatif, ya. Meniru hal-hal yang buruk. Nah, jadi dengan mengisi kemerdekaan ini tentunya kita harus membuat segala sesuatu menjadi positif, ya. Tetap semangat. Oke, kita lanjut. Amatilah tulisan berikut. Nah, ini adalah ketikan naskah proklamasi yang diketik oleh seorang pahlawan yang bernama Sayuti Melik, ya. Ini diketik pada tahun 1945 sebelum diumumnya kemerdekaan Indonesia. Adapun bacanya, Bapak akan bacakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ketika kita melihat ini, ada sedikit sesuatu yang janggal di sini. Apa itu? Penulisannya. Kita lihat, ini contohnya jam.
ini yang, ya. Yang ini yang. Ini adalah sistem penulisan zaman dulu. Nah, kalau sekarang sudah diganti menjadi yang, ya. Dan ada di sini nama Soekarno Hatta. Ini sering kita berpikir Soekarno Hatta itu orangnya satu atau dua? Satu atau dua? Dua. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, di mana pada saat itu mereka lah yang dianggap sebagai pemimpin bangsa kita, ya. Oke, kita lanjut. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ini tugas kalian untuk tugas yang pertama hari ini, ya. Kalian cari informasi apa saja yang kalian dapat informasi tentang teks tadi, ya. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nanti kamu isi di sini, ya. Oke. Itu tugas pertama. Jadi ada dua tugas pertama, ya. Dua tugas, ya. Oke, kita lanjut. Bacalah teks berikut. Kita lihat. Oke, silakan kalian baca teksnya yang ada di buku kalian. Di dalam hati kalian baca dan sambil mendengarkan Bapak membacakan teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kewajiban mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus pada tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Jadi dulu sebelum merdeka itu wajib juga kita nih ada jasa juga orang luar negeri, Amerika Serikat, ya. Dan sekarang tetap bersahabat dengan Indonesia, Amerika Serikat, ya. Jasa mereka apa? Pada saat itu mereka mengebom kota Nagasaki dan Hiroshima yang ada di Jepang, sehingga keadaan Jepang jadi berbahaya pada saat itu, sehingga banyak prajurit-prajurit Jepang yang dikirim ke Indonesia itu ditarik kembali ke Jepang untuk membenahi kota-kota yang ada di Jepang yang terimbas terkena bom. Nah, pada saat itulah kesempatan yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar penandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, seperti yang Bapak sebutkan tadi, ya. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Sowirjo, Wilopo, Gapar Prigondindo, Tabroni, dan Trimurti. Mereka ini adalah salah satu penggagas-penggagas kemerdekaan, ya, mereka ini termasuk. Kemudian acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambungkan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, hati-hati, di sini banyak sekali bahan yang perlu kalian
pahami ya, perlu kalian ingat tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Contohnya apa? Yang menjahit bendera pusaka, kemudian yang mengetik teks proklamasi ya, perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Kalau sempat kalian tidak tahu sejarah susahnya Indonesia untuk merdeka, itu kan berbahaya. Nanti kita menjadi kurang bertanggung jawab terhadap tanah air kita. Tetapi kalau kita tahu sejarah sulitnya mencapai sebuah kemerdekaan, maka kita akan sangat-sangat menghargai kemerdekaan. Baik, kita lanjut. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Karena kita ketahui pada masa itu tidak hanya orang Kalimantan yang berjuang, tidak hanya orang Jawa yang berjuang, tidak hanya orang Jakarta yang berjuang. Semua yang ada di negara kita berjuang, mulai dari Sabang sampai ke Merauke ya. Jadi semua berjuang untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa saja makna pentingnya? Kita bahas. Satu, yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia ya. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang yang dari Asia. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang mendahului kita. Luar biasa, mereka yang harusnya menjadi panutan bagi kita untuk berjuang dalam mengisi kemerdekaan ya. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan adanya proklamasi ini, maka dunia luar tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Kalau tidak ada proses proklamasi ini ya, pengumuman ini, maka negara luar akan silih berganti ingin menjajah Indonesia. Kenapa negara-negara dari Eropa senang sekali ke Indonesia atau ingin menjajah Indonesia? Karena ternyata di Indonesia ini sangat banyak rempah-rempah ya, rempah-rempah yang mana itu adalah kesukaan dari orang-orang di luar Asia ini ya, di luar Indonesia ya. Pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto ya. Diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure ya. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa ya. Itu yang paling penting. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Ya, jadi setelah merdeka tentu martabat bangsa kita akan naik, akan dianggap oleh orang bahwa Indonesia itu ada, ya seperti itu. Perjuangan sebagai negara baru. Nah ini. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak menggantungkan kepada negara lain. Jadi Indonesia ini sebenarnya tidak memiliki sekutu.
namun hanya memiliki sahabat. Ya. Karena Indonesia tidak bergantung kepada negara lain. Banyak negara-negara yang dianggap merdeka di luar sana, tetapi dia bergantung terhadap negara lain, ya. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke. Muncul sebuah pertanyaan, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tugas kedua, ya. Kira-kira apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Ya. Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu, ya. Itu tugasmu. Oke? Kalau enggak marah tuh yang di sampingnya. Itu tugas kedua. Baik, kita lanjut. Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna bahwa apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Mari kita pelajari. Ya. Kita lihat. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kita lihat. Tahukah kamu bunga teratai adalah tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ini caranya menyesuaikan diri, ya, mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Berfotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri, ya. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Makanya ketika kita melihat daun teratai, ketika dia kena air, maka air tersebut akan berguling, tidak lengket di atas daun teratai tersebut. Itu diakibatkan oleh adanya sebuah larutan, ya, yang dapat membersihkan daunnya. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berbeda berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, itu salah satu fungsi batang berongga pada teratai. Fungsi lainnya untuk apa? Fungsi lainnya adalah agar teratai bisa mengapung dengan baik di atas air, ya. Itu adalah ciri-ciri dari teratai, ya. Berongga, memiliki daun lebar, itu masing-masing ada fungsinya, ya. Oke, kita lanjut. Tugas hari ini tugas ketiga, ya. Pertama, pilihlah salah satu tanaman, lalu temukan ciri-cirinya dan cara beradaptasinya. Contoh, nanti Bapak kasih contoh, ya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Oke. Nah, Bapak kasih contoh. Di sini Bapak kasih contoh teratai, ya, bunga teratai. Contohnya salah satunya mengapa. Bapak gunakan kata mengapa, ya. Bapak buat dulu pertanyaan. Mengapa
teratai mengapung. Nah, di situ Bapak jawab lagi di bawahnya. Teratai mengapung disebabkan oleh adanya rongga di dalam batang teratai tersebut. Nah, selanjutnya kalian boleh mengisi yang lainnya. Siapa, di mana, kapan, bagaimana, apa. Ini kalian buat ya. Boleh tentang teratai ini, boleh juga tentang tumbuhan yang lain, misalnya jeruk. Cari pertanyaan menggunakan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Lalu kalian jawab, nanti kalian tulis dan nanti kita akan koreksi melalui tugas yang kalian kirimkan ke Bapak, hasil tugas yang kalian kirimkan. Oke? Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan sebuah anugerah. Oleh karena itu, tentu kita meskipun berbeda, kita harus bersatu dalam mempertahankan negara Indonesia. Mungkin yang dipelajari hari ini kita cukupkan. Besok kita ketemu lagi ke pembelajaran 2 ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.